Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menerangkan materi mengenai distribusi binomial, Poisson, dan normal. Kelompok kami beranggotakan 4 orang, yaitu yang pertama Dania Isnaina dengan NIM 225221004. Yang kedua yaitu Defrida Syaif Maulan dengan NIM 225221018. Yang ketiga yaitu Nurul Istiqomah dengan NIM 225221034. Dan yang terakhir yaitu Regina Putri Isanti dengan NIM 225221036. Langsung saja pada materi yang pertama yaitu distribusi binomial. Variabel acak binomial adalah variabel acak yang nilai-nilainya ditentukan dari hasil percobaan binomial. Beberapa syarat pada percobaan binomial sebagai berikut. Yang pertama, percobaan binomial dilakukan secara berulang-ulang. Yang kedua, percobaan bersifat saling bebas atau dengan pengembalian. Yang ketiga, setiap percobaan memiliki dua macam kejadian, yaitu kejadian yang diharapkan atau sukses dan kejadian yang tidak diharapkan atau gagal. Dan yang terakhir atau yang keempat yaitu peluang setiap kejadian tetap dalam setiap percobaan. Untuk selanjutnya yaitu rumus distribusi binomial sesuai yang tertera pada gambar atau pada slide tersebut. Dengan keterangan yang pertama C dalam kurung n, x yang berarti koefisien binomial. Selanjutnya x yang berarti jumlah kejadian yang diharapkan. Misal 1, 2, 3 dan seterusnya. Selanjutnya P yang berarti peluang kejadian sukses atau yang diharapkan. Dan selanjutnya yaitu X yang berarti peluang kejadian gagal atau yang tidak diharapkan. Contoh soal distribusi binomial. Dodi melakukan latihan tendangan penalti sebanyak 3 kali. Peluang sukses melakukan tendangan sebesar 4/5. Tentukan peluang Dodi mencetak tepat 2 gol. Maka jawabannya N sama dengan 3, X-nya 2, P-nya 4/5, dan Q-nya 1/5. Karena Dodi berharap mencetak gol 2 kali, maka F2 sama dengan 2,3,4/5 sama dengan C 3,2 dikali 4/5 pangkat 2 dikali 1/5 pangkat 3 min 2 sama dengan 3 dikali 16/25 dikali 1/5 sama dengan 48/125 atau 0,384. Jadi peluang Dodi mencetak gol adalah 0,384. Selanjutnya rumus distribusi binomial kumulatif. Rumus distribusi kumulatif ini berlaku untuk menentukan peluang suatu kejadian yang diharapkan muncul paling banyak X kali dari beberapa percobaan. Rumusnya seperti pada slide berikut ini. Dengan keterangan C kurung buka NX adalah koefisien binomial, X adalah jumlah kejadian yang diharapkan, P adalah peluang kejadian sukses atau yang diharapkan, dan Q adalah peluang kejadian gagal atau yang tidak diharapkan. Contoh soal distribusi binomial kumulatif. Bobo melakukan latihan penalti sebanyak 3 kali. Peluang sukses melakukan tendangan sebesar 4/5. Tentukan peluang Bobo mencetak paling banyak 1 gol. Jawaban, karena diharapkan mencetak paling banyak 1 gol, artinya bisa 1 gol atau 0 gol. Kalau mencetak 1 gol, E-nya sama dengan 3, X-nya 1, P-nya 4/5, dan Q-nya 1/5. Dengan demikian, F1 sama dengan B kurung buka 1,3,4/5 sama dengan C 3,1 dikali 4/5 pangkat 1 dikali 1/5 pangkat 3 min 1 sama dengan 3 dikali 4/5 dikali 1/25 sama dengan 12/25. Kalau mencetak 0 gol, maka E-nya 3, X-nya 0, P-nya 4/5, dan Q-nya 1/5. Dengan demikian, F1 sama dengan B kurung buka 0,3,4/5 sama dengan C kurung buka 3,0 dikali 4/5 pangkat 0 dikali 1/5 3 min 0 sama dengan 1 kali 1 kali 1/125, dan hasilnya 1/125. Jadi peluang Bobo mencetak gol paling banyak 1 gol adalah 12/125 ditambah 1/125 sama dengan 13/125.
atau 0,104. Selanjutnya, distribusi Poisson. Distribusi Poisson adalah percobaan yang menghasilkan nilai numerik pada suatu variabel acak X. Jumlah keluaran yang terjadi selama suatu selang waktu yang diketahui atau di dalam suatu daerah atau ruang yang ditentukan disebut sebagai percobaan Poisson. Sehingga sebuah percobaan Poisson dapat memunculkan pengamatan untuk perubahan acak X. Rumus pendekatan peluang Poisson untuk binomial. Rumusnya adalah fx sama dengan p buka kurung x sama dengan x tutup kurung lambda x e dikurang lambda per x faktorial. Keterangannya adalah e sama dengan 2,71828 sama dengan rata-rata keberhasilan, x sama dengan banyaknya unsur berhasil dalam sampel, n sama dengan jumlah populasi, p sama dengan probabilitas kelas sukses. Contoh soal distribusi Poisson. Diketahui probabilitas terjadi shock pada vaksinasi meningitis adalah 0,005 dan di suatu kota jumlah orang yang melakukan vaksinasi adalah 4.000 orang. Hitunglah peluang tepat 3 orang akan terjadi shock. Jawabannya adalah mu sama dengan lambda sama dengan n kali p sama dengan ex adalah nilai rata-rata. Mu sama dengan lambda sama dengan n kali p sama dengan 4000 kali 0,0005 sama dengan 2. Px sama dengan E pangkat minus mu pangkat X per X faktorial dibagi X sama dengan 3. P X sama dengan 3 sama dengan 2,71828 dikurangi 2 pangkat 3 dibagi 3 kali 2 kali 1 sama dengan 0,1804. Distribusi normal. Distribusi normal disebut juga distribusi Gauss. Merupakan salah satu jenis distribusi dengan variabel acak yang kontinu. Distribusi probabilitas ini paling banyak digunakan dalam berbagai analis statistika. Distribusi ini juga disebut sebagai kurva lonceng atau bell curve karena grafik fungsi kepekatan probabilitasnya mirip dengan bentuk lonceng. Ciri-ciri distribusi normal. Yang pertama, memiliki parameter rata-rata dan simbangan baku. Yang kedua, kurvanya mempunyai puncak tunggal. Yang ketiga, rata-rata terletak di tengah distribusi dan distribusinya simetris di sekitar garis tegak lurus yang ditarik melalui rata-rata. Yang keempat, total luas daerah di bawah kurva normal adalah 1. Hal ini berlaku untuk seluruh distribusi probabilitas kontinu. Yang kelima, kedua ekor kurva memanjang tak terbatas dan pernah memotong sumbu horizontal. Yang keenam, kurvanya berbentuk seperti lonceng atau genta. Yang ketujuh, simpangan baku atau standar deviasi menentukan lebarnya. Yang selanjutnya, jenis-jenis distribusi normal. Yang pertama, distribusi kurva normal dengan rata-rata dan simpangan baku berbeda. Yang kedua, distribusi kurva normal dengan rata-rata berbeda dan simpangan baku sama. Yang ketiga, distribusi kurva normal dengan rata-rata sama dan simpangan baku berbeda. Selanjutnya, rumus distribusi normal yaitu seperti berikut. Keterangan konstanta dengan nilai 3,14159 sama dengan bilangan eksponensial dengan nilai 2,7183, rata-rata mean dari data dan simpangan baku data berdistribusi.
Yang selanjutnya contoh soal distribusi normal. Dalam sebuah ujian, terdapat sebanyak 300 siswa yang menjadi peserta. Rata-rata hasil ujian 70, dengan simpangan baku hasil ujian adalah 10. Jika data nilai ujian siswa tersebut berdistribusi normal, berapa persen siswa yang mendapat nilai A jika syaratnya adalah nilai lebih dari 85? Jawab. Berdasarkan contoh soal distribusi normal di atas, kita dapat memperoleh informasi sebagai berikut. Rata-rata sama dengan 70, simpangan baku sama dengan 10, dan X sama dengan 85. Akan ditentukan Z kali X lebih dari 85, Z kali X lebih dari 85 sama dengan 1 kurangi Z kali X kurang dari 85. Akan dihitung terlebih dahulu nilai dari Z kali X kurang dari 85. Z sama dengan 85 kurangi 70 per 10 sama dengan 15 per 10 sama dengan 1,5. Nilai Z untuk 1,5 adalah 0,9332 sehingga Z kali X lebih dari 85 sama dengan 1 kali Z kali X kurang dari 85 sama dengan 1 kurangi 0,9332. Z kali X lebih dari 85 sama dengan 0,0668 sama dengan 6,68.